Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Ya, kita teruskan untuk materi kita penyangga ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa penyangga itu akan kita sampaikan dalam 2 kali penyajian ya, 2 kali penyajian. Pada pertemuan yang kemarin saya sudah sampaikan yaitu pengertian penyangga dan menghitung pH-nya Nana ya. Jadi pengertian penyangga dan menghitung pH-nya. Jadi penyangga itu ada 2 macam, penyangga asam dan penyangga basa. Penyangga asam itu mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Sedangkan penyangga basa itu mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Ya, jadi untuk menghitungnya kemarin rumusnya kalau penyangga asam berarti ada H plus. H plus sama dengan Ka kali molnya asam lemah per mol garamnya ya, atau mol basa konjugasinya. Sedangkan untuk penyangga basa punya OH- sama dengan Kb kali molnya basa lemah per mol garamnya atau basa konjugasinya ya. Jadi kemarin sudah sampaikan itu. Kemudian untuk hari ini sekalian ya, untuk kita teruskan yaitu sifat dan kegunaan larutan penyangga ya. Jadi sifatnya itu bagaimana, apa saja sifatnya, nanti kegunaannya untuk apa saja kita lihat. Nah, penggunaannya ya, kita pelajari sifatnya itu bagaimana kita pelajari ya. Baik, yang pertama sekalian, sifatnya ini ya. Jadi sifat larutan penyangga atau buffer ini. Untuk lebih memahami sifat larutan buffer, maka akan dipelajari pengaruh penambahan asam kuat, basa kuat, dan pengenceran terhadap pH larutan buffer dan larutan bukan buffer. Jadi nanti kita bedakan sekalian. Nanti kalau buffer itu bagaimana ditambah dengan sedikit asam kuat, kemudian dengan basa kuat, ataupun diencerkan, nanti bagaimana pH-nya akan kita pelajari dengan membandingkan dengan yang bukan penyangga, yang bukan buffer ya. Kalau buffer nanti bagaimana, yang non buffer kayak apa, nanti pH-nya saya tambah itu tadi ya. Nah, sebagai larutan buffer digunakan larutan yang mengandung CH3COH 0,1 molar dan apa nih? CH3COH itu asam asetat ya. Jadi mengandung asam asetat 0,1 molar dan natrium asetat 0,1 molar. Ini. Sedangkan larutan yang bukan buffer digunakan larutan NaCl 0,1 molar. Jadi ini larutan garam dapur anak-anak ya. Dan garam dapur NaCl itu. Nah, kegiatan dilakukan sebagai berikut. Nanti sebanyak 9 gelas kimia ukuran 100 ml diisi dengan larutan buffer masing-masing 10 ml. Ya, jadi nanti kita lihat Anda punya 9 gelas kimia ya. Masing-masing diisi dengan 10 ml ya. Nanti lautan buffer nanti yang termasuk yang bukan buffer ya. Jadi nanti ada 9 nanti yang 9 buffer, yang 9 non buffer itu. Oke. Nah, kemudian ke dalam gelas ya 1 ditambah 1 ml HCl 0,1 molar. Ya, di gelas yang kedua tambah 5 ml HCl 0,1 molar. Jadi ini gelas pertama tambah 1 ml HCl, gelas kedua tambah 5 ml HCl, yang ketiga tambah 10 ml HCl, yang keempat nanti tambah 11 ml HCl ya. Kemudian yang gelas 5 tambah dengan 1 ml NaOH 0,1 molar. Kemudian yang 6 nanti tambah dengan 5 ml NaOH 0,1 molar. Yang ketujuh nanti tambah dengan 10 ml NaOH 0,1 molar. Yang ke-8 itu tambah 11 ml NaOH 0,1 molar. Dan yang terakhir nanti adalah tambah dengan 20 ml air suling atau air aquades. Ditambah air berarti diencerkan. Jadi ini ditambah dengan asam, ini tambah dengan basa. Nanti bagaimana harga pH-nya ya. Nah, nanti akhirnya diukur dengan
pH-nya dicari dengan pH meter atau dengan menggunakan indikator universal. Artinya nanti berapa pH masing-masing kita lihat ya. Nah, setelah itu pH larutan yang setiap gelas diukur dengan indikator universal. Dan nanti dengan sebelum ditambah tadi pH-nya berapa dicari itu nanti ya. Kemudian setelah ditambah nanti berapa jadinya bisa dicari dengan indikator universal ya. Hal yang sama dilakukan pula terhadap larutan buffer yang bukan buffer, yaitu larutan garam dapur tadi ya. Nah, secara teori, ini teori anak-anak ya. Jadi ini kita gunakan teori aja. Karena nanti apapun praktikum Anda akan sama dengan teori sebenarnya. Kalau larutan Anda itu betul, buatnya betul, Anda melakukan itu betul, maka pH-nya sesuai dengan harapan seperti teori. Ya, itu. Secara teori, pH larutan-larutan yang diuji pada kegiatan di atas adalah sebagai berikut. Ya, pertama, untuk larutan buffer itu ternyata dicek dengan pH universal ya, itu pH-nya 4,75. Jadi 4,75 itu larutan buffer ya, pH-nya sekian ini. Lalu yang larutan garam dapur yang bukan buffer tadi pH-nya dicek itu 7 anak-anak, 7 ya. Kemudian pH setelah penambahan larutan HCl dan NaOH serta setelah pengenceran ini pH jadi sekian ini ya. Oke, coba yang tadi ya. Yang pertama untuk yang buffer cek dulu. Ini yang satu tadi kan ditambah dengan HCl 0,1 molar. Oh, ini pH-nya yang semula 4,75 menjadi 4,73, turun dikit. Turun dikit. Nah, sedangkan yang garam tadi yang semula 7 turun drastis menjadi 2,32. Perhatikan ini ya. Jadi yang ini mula-mula itu 4,75 tambah 1 mili itu menjadi 4,7. Jadi turunnya sedikit sekali. Sedangkan garam dapur itu yang bukan buffer, pH-nya yang 107 menjadi 2,32. Jadi turunnya drastis banget. Ya, tidak seperti ini, cuman turun berapa dikit ini, yang 4,75, 4,3 berarti 0,02 dikit cuma turunnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ditambah dengan rada akeh anak-anak hasilnya 5 mili. Ya, tambah 5 mili. Nah, ternyata pH-nya menjadi 4,70. Turun 0,05 dikit. Jadi tidak banyak, tapi masih 4,7. Ya. Sedangkan di garam dapur tadi menjadi 1,70. Wah, ini itu rendah banget ini ya. Nah, itu ya. Jadi oke, jadi lalu yang gelas yang ketiga tadi kan ditambah ini 10 mili HCl 0,1 molar. Nah, itu ternyata pH-nya menjadi 4,66 4,66 pH-nya ya. Yang non buffer menjadi 1,46. Yang keempat tadi diisi dengan 11 mili HCl ya. Nah, ini menjadi 4,64 pH-nya. Ya, jadi ini. Jadi kalau Anda amati sekalian ditambah dengan sedikit asam kan pH-nya relatif konstan ini. Nah, itu kan konstan ya. Jadi ini. Itu penyangga. Tapi kalau yang bukan penyangga itu turunnya banyak sekali ini. Ya, turunnya banyak sekali. Nah, ini tambah dengan sedikit asam. Bagaimana kalau tambah dengan basa? Ini kita cek. Nek tadi mula-mula kan 4,75. Ditambah dengan sedikit basa itu masih pancet loh anak-anak. Tidak naik. Ya. Basa itu kan pH-nya tinggi, cenderung menaikkan pH kan? Nah, ini tidak naik. Ya, tidak naik. Tambah 5 mili 4,79 naiknya sedikit. Ya. Tambah 10 mili naiknya dikit. Ya. Nah, ini malah ini tambah 11 mili ya. Nah, jadi 4,81. Nah, ini diancarkan. Nah, ini diancarkan kan pH-nya relatif konstan. Jadi ini tambah air itu kan ya, yang 9 tadi kan ini tambah 20 ml air suling kan. Nah, diancarkan tadi ya. Nah, jadi tetap 4,75. Berarti nggak berubah. Kalau
eh, garam dapur diajarkan tetap 7 ya, itu nggak berubah itu ya. Oke. Sekarang apa yang dapat kita tangkap dari sini? Nah, ini perubahan pH larutan buffer dan bukan buffer di atas dalam bentuk grafik ditunjukkan oleh gambar ini. Ini yang buffer, ini yang non buffer. Nah, ini kalau Anda amati, kalau tambah dengan sedikit asam, ini pH-nya naiknya dikit-dikit anak. Jadi semula itu 4,75 gitu ya. Nah, ini jadi naiknya dikit-dikit. Ini ya. Dikit-dikit ini pH-nya naik dikit ya. Hapusnya tambah dikit. Nah, tambah basah yang ini ya. Umpamanya tambah nanti ternyata pH-nya naiknya sedikit seperti ini. Jadi ini relatif konstan. Ini artinya adalah bahwa penyangga itu kalau ditambah dengan sedikit asam atau basah itu pH-nya relatif konstan ya. Kalau ini ya, ini berubah drastis nih. Jadi begitu tambah H+ ya, itu perubahan seperti ini ya. Jadi cukup drastis yaitu, makanya bedanya adalah penyangga seperti ini ya. Oke. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan sifat-sifat larutan buffer sebagai berikut. 1. pH larutan buffer tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau sedikit basa kuat atau pengenceran. Jadi pH-nya dianggap tidak berubah ya. Jadi ya berubah nah sekalian, tapi karena perubahannya itu naik turunnya itu hanya sedikit sekali, maka bisa diabaikan ya. Yang kedua ini, pH larutan buffer berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Nah, ini jadi relatif banyak, yaitu apabila asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffer itu, maka pH larutan akan berubah drastis. Jadi ini maksudnya gini sekalian, di dalam penyangga itu kan ada dua komponen. Yang satu yang misalnya penyangga asam ya, satu mengandung asam lemah dan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya, maka ada dua komponen. Komponen yang satu bersifat asam ya, komponen yang satu bersifat basa. Ini konsepnya tuh ya. Asam itu untuk menangkal kalau kemasukan basa ya, sedangkan komponen basa adalah untuk menangkal kalau kemasukan asam. Ceritanya begini, misalnya Anda punya penyangga ya. Misalnya ini penyangga. Ini aja contohnya. Penyangga itu gini. Ini kan misalnya nih, CH3CO itu kan asam lemah, berarti ini kan sifatnya asam. Ini kan basa. Ini kan garam tapi sifatnya kan basa. Asamnya misalnya 0,1 mol. Misalnya atau enggak kita misalkan ini misalnya asamnya ada 10 mol. Garamnya yang bersifat basa 10 mol. Nah, King Connect misalnya asam kan untuk menangkal kemasukan basa. Kalau yang basa yang masuk itu kemasukan basa tadi berapa? 10 mol ya, 10 mol. Misalnya kemasukan 1 mol, maka masih bisa dinetralkan oleh asam ini. Maka pH-nya maka sifatnya masih penyangga, pH-nya tidak berubah. Ya. Kok kemasukan misalnya basanya 2 mol. Tadi kan ini tadi 10 mol kan, 10 mol. Kok kemasukan 2 masih bisa dinetralkan. 3 masih bisa. 4 masih bisa dinetralkan. Karena jumlahnya kan 10 ini. 5 masih bisa. 6 masih bisa. 7 mol masih bisa. 8 mol masih bisa. 9 mol masih bisa. Nah, sudah 10 mol sudah tidak mampu anak sekalian. Kenapa? Karena jumlahnya cuma 10, asamnya cuma 10, basa yang masuk juga 10. Ya kan? Berarti sudah nggak bisa mampu untuk menangkal, yang menangkal. Makanya kalau udah sini kemasukan asam kok lebih dari 10 mol, turun drastis dia tuh pH-nya. Karena sifat penyangganya sudah hilang. Ya, sifat penyangganya hilang. Kenapa kok hilang? Karena asamnya dinetralkan oleh menetralkan basa yang masuk yang sama-sama 10 mol, sehingga tinggal NaCH3CO 0,1 molar ini ya. Jadi gitu loh. Jadi makanya asam yang atau basa yang masuk itu jumlahnya harus di bawah
jumlah asam yang ada dalam penyangga itu. Nah, asamnya 10 mol, maka basa yang masuk maksimal ya 9 mol. Gitu. Masih mengatasi. Tapi yang masuk itu sudah 10 sama 10 mol, ya nggak bisa. Termasuk yang ini, anak-anak, ya. Kok ini misalnya ada 10 mol, ini kan sifatnya basa. Kok kemasukan asam 1 masih bisa. Ini kan tadi 10 mol kita misalkan, misal 10 mol ya. Kemasukan 2 mol masih bisa, 3 mol masih bisa dinetralkan, 4 masih bisa, 6 bisa, 8 mol masih bisa, 9 mol masih bisa. Tapi kalau udah 10 mol rusak penyangga itu. Artinya apa? Kalau Anda tuh misalnya minum terminum asam sulfat, asam yang masuk itu cuma sedikit, Anda masih bertahan. Tapi kalau asam yang masuk terlalu banyak, Anda tidak mampu, penyangga dalam darah Anda tidak mampu, maka akan turun drastis pH-nya itu nanti. Ini kan menetralkan basa, asam ini. Ini kan sifatnya basa untuk menekan asam, ya. Jadi ini yang kita maksud seperti yang kita pahami ya. Jadi jumlah asam yang masuk itu harus di bawah jumlahnya basa yang ada di dalam penyangga. Nah, ini tadi sediakan asamnya 10, basanya 10, maka yang masuk ya maksimal 9 ya. Basa yang masuk juga maksimal 9 gitu. Oke ya, ini. Sedangkan larutan bukan buffer digunakan larutan ini, maaf ini tadi saya tadi contoh ya. Ya itu ya tadi ya. Oke. Nah, ini grafik seperti ini ya. Jadi nanti kita ulang lagi. pH larutan buffer berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Jadi melebihi. Ya, asam kuatnya melebihi basa yang ada dalam penyangga, maka penyangga akan rusak. Basa kuatnya masuk melebihi asam yang ada dalam penyangga, maka penyangga akan rusak. Jadi jumlah harus jangan terlalu banyak ya. Ini. Yang tiga, daya penyangga suatu larutan buffer bergantung pada jumlah mol komponennya, yaitu jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi daya tahan penyangga tergantung ya jumlah mol asam dan basa yang ada dalam penyangga itu. Ingat, penyangga kan ada 2 komponen, yang satu asam, satu basa. Nah, nanti kalau jumlah asamnya banyak, basanya banyak, maka daya tampungnya kuat ya. Jadi misalnya kita punya penyangga tidak lagi 10 tadi, misalnya ada 100 mol 100 mol ya, asamnya 100 mol misalnya ya, asam lemahnya 100 mol, basa konjugasinya 100 mol, kemasukan basa 10 teratasi, kemasukan 20 teratasi, kemasukan 50 mol teratasi. Makanya tergantung pada jumlah asam lemah dan basa konjugasinya. Basanya ada 100, kemasukan asam 10 teratasi, ternetralkan. Kemasukan 25 mol ternetralkan. Kemasukan 70 masih dapat dinetralkan karena jumlahnya kan 100. Gitu ya. Jadi ini yang kita maksud dengan gas masuk ini ya. Jadi jumlah mol basa lemah misalnya N64OH, N64Cl, asam konjugasinya atau garamnya ya. Jadi sama saja intinya ya, sama saja. Oke. Contoh ini ya, contoh ini perhatikan betul. 100 ml larutan yang mengandung CH3COH 0,01 mol dan CH3CONA 0,02 mol dan Ka 10,45. Jadi nanti Anda itu punya ini kan asam lemah. Ini kan garamnya. Berarti sistem ini membentuk sistem penyangga. Ya, kita ulang lagi. Ini ada asam lemah, ini adalah garamnya. Di dalam garamnya mengandung basa konjugasi dari CH3COH. Apa basa konjugasi dari CH3COH? CH3COO-. Jadi kalau dalam air akan menghasilkan CH3COO- plus Na+, berarti dihasilkan CH3COO-. Jadi ini penyangga, penyangga. Pertanyaan adalah tentukan
Satu pH larutan, jadi maksudnya adalah pH ini campuran ini, ya, campuran ini, ya, pH larutan. Dua, pH larutan bila ditambah 0,001 mol HCl. Nah, tadi ini ditambah dengan sedikit asam, ya. pH larutan bila ditambah 0,001 mol NaOH. Ini tambah, ini ditambah sedikit basa. pH ini jadi piro ya. Oke. 4. pH larutan bila diancarkan dengan menambahkan 100 ml air. Oke, jadi itu ya. Jawab. Jumlah CH3COH kan 0,01 mol. CH3COH bersifat asam yang akan menetralkan jika penyangga kemasukan sedikit basa. Ini ya. Jadi adalah ini fungsinya untuk menetralkan kalau kemasukan basa. Gitu ya. Jumlah CH3COH, nah ini tak tulis biru. Tadi yang asam, CH3COH itu kan tak tulis warna merah karena sifatnya asam. Ini tak tulis warna biru karena sifatnya adalah basa 0,02 mol. CH3CONA bersifat basa. Ingat, garam ini berasal dari asam lemah basa kuat. Berarti garam ini garam yang bersifat basa. Ya. Yang akan menetralkan jika penyangga kemasukan sedikit asam. Gitu ya. Jadi ini karena basa, maka akan menyebabkan kemasukan asam. 1. Berapa pH awal larutan? Ya ini karena penyangga asam, ini rumusnya. Konsentrasi A plus sama dengan Ka kali molnya CH3COH tadi per molnya CH3COH ini ya. Jadi 10,5 kali 0,01 tadi ya per 0,02. Maka konsentrasi sama dengan ini kan 0,5. 0,5 kan 5 kali 10 - 1 kalikan 10 menjadi 5 kali 10 6. Maka pH-nya 6 min log 5. pH-nya 6 kurangi log 5 itu 0,7 anak-anak. Menggunakan kalkulator bisa. Ya. 0,7 berarti sama dengan 5,3. Jadi pH apa namanya itu campuran tadi adalah 5,3. Oke. pH larutan bila ditambah 0,01 mol HCl. Ini. Pertama ini sekalian, ini Anda punya CH3COH 0,01 mol. CH3COH 0,02 mol tadi loh ya. Nah, kemudian ditambah ini 0,001 mol HCl. HCl akan dinetralkan oleh komponen yang bersifat basa, yaitu CH3COH. Nanti antara HCl dengan CH3COH terjadi reaksi seperti ini. Jadi ini kan asam, maka asam akan dinetralkan oleh basa. Jadi ini yang tugasnya untuk menetralkan kalau kemasukan asam. Maka nanti CH3COH bereaksi dengan HCl seperti ini. Biasa pertukaran ion saja ya. CH3COONA plus HCl menghasilkan CH3COOH plus NaCl. Jadi nanti hanya menggantikan Na, Na-nya menggantikan H. Gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung anak-anak ini mungkin. Enggak ya? Sekarang enggak lah. Jadi ini asam, ini basa, ini kemasukan asam, maka asam yang masuk akan dinetralkan oleh basa yang ada dalam penyangga. Berapa jumlah basanya? 0,02, gitu kan ya. Oke. Lalu bagaimana reaksinya? Ya, ini kita lihat. Oke, mula-mula Anda punya CH3COH itu 0,02. Jadi mula-mula itu belum direaksikan anak sekalian. Belum terjadi reaksi. Ya. Lalu HCl yang ada itu 0,001 mol. CH3COH sudah ada 0,001 mol. Jadi ini sebelum terjadi reaksi CH3COH juga sudah ada. Maka kita tulis 0,01 mol. Nah, maka terjadi reaksi. Siapa yang habis? Ya, biar nanti.
maka terjadi reaksi. Maka karena HCl itu jumlahnya kecil, maka akan habis. Ya, maka akan habis. Ini akan habis. Oke. Nah, ini kondisi yang seperti ini. Maaf ini 0 ini ya. Maaf ini ya bener kan? 0 kan ini ya. Oke, kita ubah aja ya, nah ya. Biar kita nggak keliru. Nah, nol aja ya nih ya. Oke. Nah, gini ya. 0 bener 0 ini ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita ulang lagi nih ya. Jadi ini ada mulai awal lagi. Jadi tadi Anda punya penyangga CH3COOH nya 0,01 mol, CH3CO nya 0,02 mol. Gitu ya. Terus ditambah dengan ini tambah 0,01 mol NaOH. Oh, ini kok udah tambah basah aja ya. Maaf. Kok halaman berikutnya masih itu halaman ini loh ya. Halaman ini loh. Oh, ini loh yang kita maksud. Ya ini loh. Ini loh. Maksud tadi kalau gitu ya. Oke. Ini ya, kita lagi ya. Nah, coba nggak apa-apa, kamu semakin paham begini ya. Jadi salam para apa nih semakin paham. Ya, saya ini kan berusaha sendiri atau sendiri ya. Nah, oke, ini jadi tambah dengan 0,001 mol HCl ya. HCl akan dinyatakan oleh komponen yang bersifat basa yaitu CH3CONA. Nanti CH3CONA bereaksi dengan HCl. Nah, tadi moleknya sekian ya. 0,02 HCl-nya 0, jadi masuk sini anak nih. Ini masuk sini ya. CH3COA-nya 0,01 masuk sini. Lalu terjadi reaksi, nanti yang kecil habis ya. Jadi HCl yang masuk itu habis nanti. Kenapa? Jumlahnya lebih sedikit daripada basa yang ada. Kan gitu toh? Jadi jumlah basanya kan 0,02. Asam yang masuk kan cuma 0,001. Berarti ini habis. Dinetralkan oleh 0,02 CH3CONA. Karena habis ya. Nah, 0 ini akhirnya. Ini 0 berarti 0,01. Ini sebanding koefisien ya. 1 berarti koefisiennya 1 semua. Oke. Terus terjadi reaksi. Nanti yang kiri itu mula-mula kurang reaksi. 0,02 dikurangi 0,001 berarti 0,019. Yang kanan ditambah. Ingat-ingat ya, ini konsepnya ya. Yang kiri itu dikurangi, yang kanan ditambah. Gitu ya. Yang kiri kurangi, yang kanan tambah. Ini punya siapa ini? Ini adalah punyaannya CH3COH ini. Maaf, ini CH3COH. Ini punya siapa ini? Nah, CH3CONA ini. Berarti ini adalah ini asam lemah, ini garamnya. Maka semuanya akan jadi membentuk penyangga. Nah, penyangga asam karena mengandung asam lemah dan garamnya. Ya. Maka berapa pH-nya? Rumusnya tetap konsentrasi A plus sama dengan Ka kali molnya asam per molnya garam. Kalau tadi molnya sebelum ditambah itu molnya asam segini, molnya garam seperti ini, segini. Nanti kalau yang ini konsentrasinya Ka-nya tetap 10,5 kali molnya asam jadi 0,011, molnya garam jadi 0,019 gitu ya. Oke. Nah, ini akhirnya seperti ini anak-anak ya. Seperti ini. 0,011 per 0,019. Oke, kita hitung sekian. Sekian. 6 min log 5,8. 5,8 ini kalau di log pakai kalkulator muncul 0,763. Ya.
Berarti ini apa, turun berapa dikit ini ya? Mohon, tinggal 5,24. Tadi semula kan 5,3 tadi ya. Nah, hanya turun 0,06 dikit dari sebelum penambahan aja. Jadi turun dikit sekali anak sekalian. Maka bisa diabaikan. Ya, itu. Nah, ini bagaimana yang kedua? pH lautan bila ditambah 0,001 mol NaOH. Kita cek. Nah, tadi jadikannya kan 0,01. Awal tadi loh ya, ini awal tadi. Jadi kecoannya kan 0,02 awal tadi. Nah, sekarang kita tambah ini. Ya, ini kan basa. Maka ini basa nanti kira-kira dinetralkan oleh komponen yang sifatnya asam. Siapa? Ya ini zeotika COH. Begitu kira begitu. Nah, betul ya. Tambah 0,001 mol NaH tak tulis biru anak sekalian. Kenapa? Basa, betul. Jadi karena basa, maka ini basa ini akan dinetralkan oleh komponen yang bersifat asam yaitu CH3COOH. Maka terjadi reaksi anak-anak ini nanti ya. Oke, reaksinya seperti ini ya. CH3COH plus NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Gitu ya. Mula-mula reaksi sisa itu biasa. Nah, mulanya nih CH3COH-nya 0,01 jadi masukkan sini. NaOH-nya ini 0,01. 0,001. CH3CONA-nya 0,02. Lalu terjadi reaksi yang kecil habis. Ya, yang kecil habis. Oke. Nanti sisanya 0. Nah, ini 0. Ya. Naikin 0 berarti 0,001. Ini besarnya sebanding koefisien. Naikin 0,01 ini juga 0,001 karena 1, 1, 1 kan. Ini juga 0,01. Terus nanti pada kolom sisa biasa. Yang kiri dikurangi yang kanan ditambah. Ini 0,009 menjadi 0,021. Ya. Ini apa ini? Ini punya siapa ini 0,09? Punyanya CH3COH. 0,021 punya siapa ini? Punyanya CH3COONA. Ya kan? Ini air nggak penting ya. Ini masuk nggak putus nggak apa-apa nih karena air sebagai pelarut. Ya. Jadi nggak apa-apa nih. Yang penting adalah ini dan ini. Ini asam lemah ini adalah garamnya. Oh, berarti ada setelah reaksi ini selesai, sekalian, di sana ada CH3COH dan CH3CONA. Ini adalah asam lemah, ini adalah garamnya. Maka dia akan membentuk sistem penyangga. Penyangga asam. Nah, berapa pH-nya? Dasarnya bukan ini lagi, tapi yang ini dan ini. Gitu ya. Ini dan ini. Nah, berapa ini ya? Jadi 0,009 per 0,021. Ini tak hitung sekian, maka menjadi sekian. Maka 6 min log 4,3. Log 4,3 itu adalah 0,63. Maka 5,37. Tadi berapa? 5,3 ya. Sebelum ditambah apa-apa tadi. Nah, ya, naik 0,07 dikit dari sebelum penambahan NaOH. Jadi sekalian naiknya dikit sekali, maka bisa diabaikan. Itu ya. Oke, sekarang itu aja cukup. Ya, sekarang apa fungsi larutan buffer ini? Ya, fungsinya ini banyak sekali sekalian. Larutan buffer digunakan secara luas dalam kimia analitis, biokimia dan bakteriologi, juga dalam fotografi, industri kulit dan zat warna. Ya, dalam tiap bidang tersebut, terutama dalam bidang biokimia ya dan bakteriologi, diperlukan tentang pH tertentu yang sempit untuk mencapai hasil yang optimum. Jadi pada proses ya utamanya pada bakteriologi nih ya, bakteri kan sifatnya sensitif terhadap pH. Maka ketika kita ingin pelajari tentang bakteri, media atau mungkin zat-zat yang kita campurkan itu pH-nya harus relatif tetap.
Makanya di situ diberi penyangga supaya dia tidak berubah-ubah pH-nya. Ya, kerja enzim begitu anak sekalian, ya, tumbuhnya kultur bakteri dan proses biokimia lainnya sangat sensitif terhadap perubahan pH. Ini fungsinya. Nah, ini cairan tubuh baik cairan intrasel maupun cairan luar sel merupakan larutan buffer. Ya, sistem buffer yang utama dalam cairan intrasel adalah pasangan asam basa konjugasi dihidrogen fosfat monohidrogen fosfat. Jadi H2PO4- dan HPO42-. Ini. Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa sebagai berikut. Jadi ini sing hane akeh sifatnya asam. Ini kan asam basa konjugasi anak-anak ya. Sing hane akeh asam yang hanya dikit itu basa. Berarti ini komponen ini bersifat asam, ya. Ini adalah berfungsi untuk menetralkan kalau kemasukan basa nih. Nah, kan? Amin. Ini adalah komponen yang sifatnya basa. Kalau kemasukan asam ini, nah, jadinya seperti ini. Jadi ini sebagai berikut. HP42- ini menetralkan kalau kemasukan asam. Maka reaksi seperti ini. HP42- menjadi H+ plus H2PO4-. Ya. Terus yang ini ada komponen yang sifatnya asam menetralkan kalau kemasukan basa. H2PO4- plus OH- membentuk HPO42- plus H2O. Jadi nanti tetap antara ini dan ini cahaya hasilnya ya. Yang bereaksi ini hasilnya ini, yang bereaksi ini hasilnya ini gitu. Contoh ini. Yang bereaksi ini hasilnya ini. Nah, ya kan? Yang bereaksi ini hasilnya adalah ini. Nah, ini ya. Gitu. Di sini adapun sistem penyangga utama dalam cairan luar sel, ya, dihafalkan tadi. Sel darah ini maksudnya adalah pasangan asam basa konjugasi asam karbonat dan bikarbonat. Berarti asam karbonat adalah ini H2CO3 dan HCO3 ini. Maaf, ini HCO3 bukan 2- bukan ya. Kudune H asam basa konjugasi kan ini H2CO3 menjadi, kalau hanya langsung satu kan HCO3. Kita ganti ya biar nanti kamu tahu. Apa basa konjugasi dari H2CO3? H ini dilongi 1 tinggal H, muatannya dikurangi 1. Ini kan 0 dikurangi 1 kan -1 ya. Kita benar coba. Kita skip dulu biar nanti Anda paham. Enggak apa-apa ini. Nah, enggak apa-apa. Nah, ini kan tadi. Oke. Oh, ini. Nah, ini ya. Gini aja loh maksudnya. Oke, kita save. Nah, oke. Kita save. Lalu kita tayangkan lagi biar kelihatan besar ini ya. Nah, ini ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Sistem ini bereaksi dengan asam. Nah, ini ya. Jadi ini adalah komponen ini bersifat asam, komponen ini bersifat basa. Ini adalah menetralkan kalau kemasukan OH- basa. Ini H2CO3 bereaksi dengan OH- menghasilkan HCO3- plus H2O. Ini komponen sifatnya basa. Ini berfungsi untuk menetralkan kalau kemasukan asam H+. Hasilnya adalah ini. Nah, ini ya. Sistem penyangga di atas membantu penyangga pH darah hampir konstan yaitu sekitar 7,4. Ini. Perbandingan konsentrasi HCO3- dan terhadap H2O3 adalah yang diperlukan untuk menjadikan pH sama dengan 7,4 adalah 20:1. Anak sekali kenapa kok tidak imbang ini ya? Kenapa kok tidak imbang ini? Ini adalah basa, ini adalah asam. Berarti akeh apa nih? Akeh basanya ya. Perbandingan konsentrasi HCO3- terhadap H2O3 adalah supaya tetap 7,4 20:1. Berarti kan akeh ini ya. Oh, berarti neng penyangga dalam darah kita itu
utamanya yang ekstrasel, lebih banyak basanya daripada asamnya. Ya, mungkin ada keterangan lah. Coba ini. Jumlah H-Digamin yang relatif jauh lebih banyak itu dapat dimengerti. Ya, kita yang belum mengerti jadi mengerti. Kenapa? Karena hasil-hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak yang bersifat asam. Jadi proses dalam tubuh itu banyak menghasilkan asam, anak sekalian. Ya, tidak banyak menghasilkan basa. Jadi banyak menghasilkan yang sifatnya asam. Nah, asam yang nanti kalau banyak mengganggu darah. Makanya di dalam darah harus disediakan penyangga yang banyak basanya, begitu. Proses metabolisme dalam jaringan terus-menerus membebaskan asam-asam seperti asam laktat, asam fosfat, dan asam sulfat. Coba bayangkan ini, ya. Jadi ini proses metabolisme itu banyak menghasilkan asam-asam. Nah, makanya asam-asam yang dihasilkan itu tadi supaya tidak mengganggu darah, maka asamnya akan dinetralkan oleh komponen HCO3- yang ada dalam darah tadi. Gitu ya. Ketika asam-asam itu memasuki pembuluh darah, maka ion HCO3- akan berubah menjadi H2CO3. Jadi ini ya, karena asam-asam itu masuk ke pembuluh berarti H+, maka H+ berhasil dengan HCO3- menghasilkan H2CO3. Maka HCO3- berubah menjadi H2CO3- H2CO3 karena berhasil dengan H+. Kemudian H2CO3 akan terurai membentuk CO2. Ini kan sifatnya asam amfiprotis ini ya. Nah, jadi asam amfiprotis itu mudah mengurai ya. Jadi segera terurai membentuk CO2. Pernapasan akan meningkat untuk mengeluarkan kelebihan CO2 melalui paru-paru. Nah, jadi nanti H2CO3 yang dihasilkan itu segera berubah jadi H2O plus CO2. Nah, CO2-nya akan berubah melalui paru-paru. Jadi kita tuh bernapas mengeluarkan CO2. Ini proses seperti ini ya. Paru-paru. Apabila darah harus menerima zat yang bersifat basa, maka H2CO3 akan berubah menjadi HCO3-. Jadi ini kan asam. Kalau kemasukan basa OH- maka H2CO3 plus OH- menghasilkan HCO3- plus H2O. Begitu ya, jadi ini. Oke. Untuk mempertahankan perbandingan HCO3- banding H2CO3 tetap 20:1, maka sebagian CO2 yang terdapat dalam paru-paru akan larut ke dalam darah membentuk H2CO3. Tuh. Jadi nanti CO2 yang dihasilkan sebagian lagi masuk ke dalam paru-paru membentuk H2CO3 yang bercampur dengan membentuk penyangga. Ya. Oke. Apabila mekanisme pengaturan pH dalam tubuh itu gagal, seperti dapat terjadi selama sakit, ya, sehingga pH darah turun di bawah 7 atau naik ke atas 7,8, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh atau bahkan kematian. Jadi sangat berbahaya sekalian ya. Sangat berbahaya sekali. Makanya oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat ya, yang Maha luar biasa ya. Kita ini dalam darah diberi oleh Allah pengaman ya, yang mungkin orang nggak bisa buat ya, diberi pengaman supaya darah kita tetap aman kalau kemasukan asam basa dan kita tidak sampai terjadi kematian. Diwai pengaman namanya penyangga ya. Kalau dalam darah dari intrasel mengandung H2PO4 dan HPO42-. Kalau yang ekstra H2CO3 dan HCO3-. Gitu ya. Oke, saya kira untuk materinya sudah selesai. Ya, ini ada soal yang tipenya seperti itu tadi, menghitung WH sebelum ditambah dan sudah ditambah ya. Silakan dikerjakan, nanti dimasukkan ke kantong tugas. Namanya tugas 7 ya, tugas 7. Tetap semangat sekalian ya, jadi tetap belajar terus ya. Dalam waktu dekat akan kita adakan ulangan-ulangan ya, maka tolong mulai asam basa disiapkan
soal-soal yang ada di buku, soal-soal latihan itu dikerjakan semuanya ya. Suatu saat akan saya kendaki buku tulis akan dikumpulkan ya, akan saya cek nanti sejauh mana Anda mengerjakan tugas-tugas saya ya. Jadi nanti tolong pekerjaan yang saya berikan pada kalian, Anda masih kelas 11 ya, masih membutuhkan perjuangan luar biasa ya. Tolong tugas-tugas yang saya berikan itu sekalipun tidak dimasukkan ke kantong tugas yang saya tidak tahu mungkin ya, tapi saya akan suatu saat akan saya suruh mengumpulkan buku catatan kalian, makanya semuanya kerjakan ya. Jadi ada dua soal ini sekalian. Ini adalah tipe yang pertama. Ini milimolar itu jadikan milimol dulu, berarti CH3COA-nya 90 milimol, CH3CONA-nya ada, ini ada, sama-sama 90 ini ya, ditambahkan 9 HCl, sama jadi seperti yang tadi. Ini jadikan mol ada 10 milimol, asamnya ada 90 milimol, garamnya juga ada 90 milimol, ditambah dengan 10 milimol HCl. Bandingkan harga pH sebelum dan sesudah ditambah ya, kayak soal tadi ya. Oke, yang ini yang penyangga basa sama nanti ya menghitungnya. Baik, untuk hari ini kita sekian dulu ya, tetap semangat semuanya, tetap belajar. Mudah-mudahan Anda diberi kemudahan-kemudahan dan kesehatan, dan Anda dapat mencapai hasil masa depan yang sukses. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.